uang itu kemudian kerap kita itu mengalami resistensi kepada uang. Karena apa? Karena kita terdoktrin dengan ajaran-ajaran luhur di mana kita itu tidak bisa menyaringnya, memakannya mentah-mentah. Padahal jangankan uang, ya, jangankan uang yang tidak ada bahayanya. Itu segala hal yang ada manfaatnya pasti ada bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa. Kita ketemu. Kali ini saya akan bicara tentang resistensi uang. Artinya saya ingin bicara bahwa kita sebetulnya kerap kali melakukan penolakan kepada uang. Butuh uang nggak kita? Butuh. Tapi ternyata kita menolaknya sendiri. Jadi ada hal-hal yang kemudian menjadikan kita itu memasuki satu keadaan di mana kita itu menolak kedatangan uang. Kita mengalami resistensi. Kayak gitu. Ini saya sadari, ini kemarin waktu saya sedang mengisi kelas The Inner Creator, ya. Sedang memberikan training Inner Creator. Lah, di training Inner Creator, saya itu menugaskan kepada para peserta ini supaya menentukan apa makanan yang paling Anda favoritkan. Kalau saya kesukaannya sambal terasi, makanan-makanan Sunda lah. Gorengan udang atau gorengan tempe yang asin, ya gitu. Tahu asin, pakai lalap, kayak gitu, sambal terasi atau sambal tomat, saya paling suka. Makanya saya paling suka itu nonton mukbang makanan Sunda itu, saya paling senang. Nah, saya menugaskan kepada para peserta di kelas Inner Creator, ini supaya mereka itu menentukan makanan favorit mereka. Kayak gitu. Loh, sesudah mereka itu kemudian menentukan, kemudian saya suruh mereka mencari konten mukbang makanan favorit tersebut. Silahkan cari. Boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di Facebook, boleh di IG. Cari. Ya gitu. Oh, ada yang sukanya itu dengan bakso. Ya, mereka nyari makan bakso, konten makan bakso. Sukanya Indomie, ya mie instan, ya cari konten-konten tentang Warmindo. Ya. Pokoknya mereka itu saya suruh untuk mencari makanan kesukaan mereka. Ada juga yang suka seafood, ya nyari seafood. Yang suka semuanya nyari. Kalau saya suka nonton konten makanan Sunda. Ini ya. Lalaban saya senang itu. Nah, ternyata ketika saya menugaskan itu kepada para peserta, ini banyak dan hampir 40% dari peserta di training saya itu mengalami mual-mual dan muntah setelah menonton mukbangnya. Padahal mereka menonton makanan kesukaan mereka, menonton makanan favorit mereka. Kayak gitu loh. Tapi kok ketika mereka itu menonton cara makan dalam kontennya, mereka langsung muntah-muntah. Ih, makan kok kayak gitu. Kayak gitu loh. Ini karena apa? Karena kebanyakan saya teliti, para peserta yang kemudian mereka itu mual-mual ketika menonton mukbang, karena memang mereka orang yang punya etika yang sangat tinggi. Sehingga sudah nggak selera lah. Makan kok mukbang itu kan kadang-kadang brutal cara makannya kan. Iya. Ya Allah, yang namanya mie satu panci dimakan sendiri. Kepala kambing gede banget dimakan sendiri. Kepala sapi gede banget makan sendiri. Yang namanya apa? Sambel satu ini apa? Baskom. Iya, itu baskom dimakan sendiri. Kayak gitu. Yang namanya wah, makan nasi, waduh kayak tumpeng kayak gitu loh. Nah, memang brutal sekali cara makannya. Nggak pakai etika. Nah, orang yang sudah kadung mereka itu kemudian punya etika tinggi dalam persoalan makan.
Ini selanjutnya apa? Pikiran bawah sadarnya menolak. Itu loh. Akhirnya mereka muntah-muntah. Sesudah mereka itu mual dan muntah-muntah, ya nggak selera lagi kan memakan makanan yang mereka favoritkan. Padahal mereka itu menonton makanan yang mereka sukai. Kok bisa muntah-muntah loh? Lah kamu suka nggak sama uang? Suka. Suka. Bisa muntah-muntah kamu loh. Kalau ada yang namanya resistensi. Lah ini yang disebut dengan nama resistensi. Mereka menyukai makanan kesukaan mereka, tapi karena mereka itu memiliki etika yang kuat, karena mengamalkan dengan ajaran-ajaran yang luhur. Jadi ya orang makan, kan ada etikanya. Iya. Mereka sudah orang yang sudah sangat punya adab yang tinggi. Malah ujung-ujungnya mereka itu menolak kepada makanan favorit mereka karena yang terjadi adalah muntah-muntah. Karena apa? Nggak suka, bukan nggak suka sama makanannya, betul. Nggak suka dengan cara makannya. Tapi gara-gara dia tidak suka dengan cara makannya, akhirnya dia menolak makanan tersebut. Ini yang namanya resistensi. Jadi yang namanya resistensi itu terjadi itu bisa karena doktrin-doktrin akhlakul karimah, doktrin-doktrin ajaran budi pekerti, itu doktrin-doktrin kebaikan-kebaikan yang mereka begitu kuat masuk ke dalam diri mereka, akhirnya malah mereka menolak dengan makanan favorit mereka sendiri. Itu ya, di situ saya jawab di kelas tersebut. Coba pikirkan. Iya betul, cara makan para konten kreator yang sedang mukbang itu memang cara makan brutal, tidak pakai adat. Secara kesehatan, merusak lambung. Secara etika, mereka brutal sekali. Tidak pakai adab. Tapi coba, apa Anda sadar atau tidak bahwa Anda itu hanya sedang menonton? Apakah dengan menonton orang mukbang dengan cara brutal seperti itu makanya kemudian lambung Anda itu rusak? Enggak. Wong cuma nonton kok. Rusak enggak? Enggak. Lambungnya? Enggak. Apakah ikut kepedesan? Enggak. Enggak juga. Kayak gitu. Apakah kemudian mereka itu ada kerugian-kerugian kesehatan? Kerugian-kerugian adab? Misalkan gara-gara nonton mukbang kemudian dapat dosa? Enggak kan? Enggak. Terus ngapain Anda menolak dengan orang yang mukbang? Karena Anda cuma nonton kok. Lambungnya yang nggak kena resiko apa-apa. Kayak gitu loh. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah ajaran kebaikan, itu ya, ada ajaran kebaikan, itu kita supaya tidak mengalami resistensi, kita itu harus menggunakan nalar kita. Jangan dimakan mentah-mentah, tapi gunakan nalar kita. Misalkan kita nonton mukbang, kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, wong dia makan-makan sendiri, kok saya makan juga enggak. Udah nonton aja misalkan. Kan nggak mengganggu selera makan kita jadinya. Kayak gitu. Nah, uang pun ini kerap seperti itu. Uang itu kemudian kerap kita itu mengalami resistensi kepada uang. Karena apa? Karena kita terdoktrin dengan ajaran-ajaran luhur di mana kita itu tidak bisa menyaringnya, memakannya mentah-mentah. Padahal jangankan uang, ya, jangankan uang yang tidak ada bahayanya. Itu segala hal yang ada manfaatnya pasti ada bahayanya. Nasi manfaatnya jelas, tapi bahayanya juga ada kan? Iya. Ya, bahayanya nasi banyak karena kandungan karbohidratnya tinggi. Kayak gitu loh, memicu penyakit, gula darah macam-macam. Iya kan? Iya. Nasi loh ada mudorotnya. Coba kita mau menikah, tapi yang kita pahami, yang kita serap itu hanya bahayanya wanita. Innama amwa yang kita serap hanya bahayanya wanita. Bahwa wanita itu kan ada hadis ala
fattaqud dunya wattaqun nisa. Ingatlah, kalian takutlah dengan dunia dan takutlah dengan perempuan. Kayak gitu loh. Karena yang namanya perempuan adalah fitnah yang paling besar. Nah, kita mau menikah, tapi kemudian yang kita terapkan, yang kita yakini, yang kita pahami secara penuh adalah bahayanya wanita. Hilang kan selera kita untuk nikah? Iya. Kayak gitu loh. Padahal, iya, perempuan itu ada mudorotnya. Perempuan itu adalah fitnahnya. Makanya ada sabda Nabi, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian takutlah dengan dunia, takutlah dengan perempuan. Tapi kan manfaatnya juga gede. Pertama, jelas menghindarkan kita dari syahwat yang haram. Daripada onani, ya, atau kemudian melacurkan diri, kayak gitu, hidup kesepian, ya mendingan cari istri kan. Manfaatnya gede. Kayak gitu. Kita mau punya anak. Yang kita ingat, itu cuman buruknya si anak saja, bahayanya anak. Teringat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguh, hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Ya akhirnya kita nggak selera punya anak karena hanya melihat anak sebagai sebuah bentuk fitnah. Padahal manfaatnya anak jelas gede banget. Jadi segala hal itu ada manfaatnya besar. Tapi pasti di sana juga ada bahayanya. Anak ada bahayanya, perempuan juga ada bahayanya. Itu. Lah uang juga seperti itu. Banyak sekali doktrin-doktrin uang itu bahaya. Betul. Tapi kalau kita hanya fokus kepada bahaya-bahayanya uang, kita tidak bisa berdamai, ya. Kita tidak bisa berdamai dengan kebaikan-kebaikan uang. Yang terjadi kita akan mengalami resistensi, sama seperti para peserta saya yang kemudian makan dan menonton mukbang. Itu loh. Karena apa? Ketika mereka menonton mukbang, ini yang mengalami resistensi. Mereka tidak bisa melihat manfaatnya mukbang. Yang terlihat hanya mudorot. Lihat aja udah mual perutnya loh. Apalagi nonton sampai 10 menit. Ih, makan kok kayak gitu. Itu loh. Karena yang dilihat hanya mudorotnya saja. Itu. Dan sama dengan uang juga kayak gitu. Kalau kita hanya melihat uang itu sebagai bentuk mudorot, kayak gitu. Yang terjadi adalah resistensi. Itu. Kita akan menolak uang terus. Ya. Lah, padahal uang ya manfaatnya ada, mudorotnya juga ada. Sebetulnya sama. Lah biasanya kan orang-orang yang kemudian mereka itu mengalami resistensi, yang akhirnya ketika ada resistensi dalam dirinya karena mindset-mindset yang kurang betul, karena mereka memakan doktrin-doktrin luhur, tapi mentah-mentah nggak sadar bahwa di sana juga ada manfaatnya. Itu yang jadinya mereka tuh butuh uang, tapi selalu menolak uang. Mereka suka dengan makanan favoritnya, tetapi selalu menolak makanan favorit itu masuk ke dalam perutnya. Ya percuma kan? Itu loh. Jadi mereka itu butuh uang, tapi menolak terus. Karena apa? Ada resistensi dikarenakan mereka memakan mentah-mentah dengan ajaran luhur tentang bahayanya uang. Yang dilihat cuma bahayanya saja. Kayak gitu. Misalkan ya, mereka itu terlalu percaya bahwa orang kaya itu sombong dan rakus. Kalau lihat orang kaya pasti mindsetnya langsung buruk. Ah, ini orang kaya itu sombong memang. Orang kaya itu rakus memang. Orang kaya tega betul kan? Loh, kalau mereka itu melihat bahwa orang kaya itu adalah orang yang rakus, orang yang sombong, ya sudah. Itu yang namanya kita sama saja sedang memasuki wilayah resistensi. Kita sedang menolak kepada kedatangan uang. Karena apa? Tahu kalau saya punya uang, saya jadi sombong. Kayak gitu loh. Lah padahal yang namanya sombong itu perasaan. Coba, orang miskin punya rasa jengkel nggak? Punya. Orang kaya punya rasa jengkel nggak? Punya.
Orang miskin kemudian punya rasa kasihan? Ada. Ada. Orang kaya punya rasa kasihan? Ada. Ada. Karena apa? Persoalan jengkel, persoalan kasihan itu adalah masalah perasaan, masalah mental, ya kan? Iya, betul. Ya gitu. Dan sekarang sombong itu masalah perasaan apa bukan? Perasaan. Perasaan. Berarti kalau ada orang kaya yang sombong, orang miskin sombong, banyak nggak? Banyak. Saking banyaknya. Jadi sombong itu persoalan perasaan. Perasaan nempel sama orang kaya juga nempel sama orang miskin. Jadi nggak ada kemudian kekayaan menjadikan orang itu sombong. Enggak. Yang namanya sombong adalah bawaan diri. Bukan persoalan dia punya uang atau tidak. Yang miskin sombong, saking banyaknya. Dan saya kerap menghadapi orang miskin sombong. Kayak gitu loh. Rakus juga kayak gitu. Itu persoalan mental, persoalan karakter, persoalan perasaan. Nempel sama orang miskin bisa, nempel sama orang kaya juga bisa. Kok bisa punya keyakinan bahwa kaya menjadikan sombong, kaya menjadikan rakus, kaya menjadikan takabur, kaya macem-macem. Nah itu kan yang itu loh. Itu yang namanya kita sedang memasuki wilayah resistensi uang. Orang yang punya mindset kayak gitu nggak bakalan punya uang. Nggak bakalan didatangi uang. Karena apa? Dia menolaknya sendiri. Ini. Terus contoh lagi yang kedua. Ya. Punya mindset. Ya, ini yang menjadikan dia mengalami resistensi dengan uang. Ya. Punya mindset makin kaya, beban hidup semakin tinggi. Itu. Makin kaya, beban hidup itu akan semakin tinggi. Iya, memang itu fakta kok. Fakta. Sekarang kita punya motor. Kebutuhan bensinnya cuma berapa paling? Untuk penuh, untuk full tank? 25. 25.000. Begitu kita punya mobil, kebutuhan bensinnya berapa sekali full? Misalkan diisi Pertamax, mobil saya itu sekali ngisi itu 750.000. Sekali ngisi penuh, ya 750.000. Coba ketika punya motor cuma 25.000, ketika menggunakan mobil sampai 750.000. Berarti semakin kita meningkat kekayaannya, betul beban hidup kita, beban biaya hidup semakin tinggi. Kayak gitu loh. Tapi jangan hanya kemudian melihat beban hidupnya saja, jangan dilihat yang beratnya saja. Ringannya juga semakin banyak kok orang kaya itu, keringannya semakin banyak. Lah iya coba, ketika kita miskin, kita mau pergi ke luar kota, kayak gitu kan. Ini effortnya gede. Karena apa? Badannya kena angin, nanti ada hujan kena hujan, ada panas kena panas. Karena cuma pakai kendaraan motor. Iya. Ya kan? Tapi begitu kemudian kita pakai mobil, ada hujan, ikhlas. Alhamdulillah hujan, toh saya aman. Ada panas, nggak kepanasan, tinggal nyalain AC. Ya gitu kan? Iya. Jadi memang yang namanya ketika kita semakin kaya, betul beban hidup kita semakin gede. Kayak gitu. Tapi keringanan hidup yang kita dapatkan gede juga, sebanding kok. Belum lagi kehormatan, kemuliaan, fasilitas jadi orang kaya. Beda banget. Kayak gitu loh. Jadi yang kita diringankan dengan kekayaan juga banyak. Nah, kalau kita fokusnya hanya pada beratnya saja, ya sudah, itu namanya resistensi. Kayak gitu. Maka orang mau kaya kok ada pikiran, aduh nanti kalau saya makin kaya, beban saya makin banyak, kebutuhan makin banyak. Sudah, itu pensiun saja dari kaya. Stop, nggak usah kaya. Kayak gitu. Walaupun yang namanya mindset makin kaya, maka beban hidup makin berat, itu adalah barang hak. Itu adalah barang yang benar adanya. Dan itu adalah ajaran luhur kan. Iya. Sama seperti etika makan kan. Iya. Ajaran luhur. Tapi kalau cuma dilihat itunya saja, bahayanya saja, ya sudah, nggak usah nikah. Kalau melihat perempuan hanya sebagai fitnah. Nggak usah punya anak, kalau melihat anak hanya sebagai fitnah. Ini loh masalahnya. Kemudian, ada juga mindset yang kadang-kadang kita memakannya mentah-mentah, akhirnya menjadikan kita resisten. Apa di antaranya? Harta tidak menjadikan mulia, karena mulia itu adalah hatinya.
Oh, itu kan kayak bahasa yang sangat religius, yang sangat spiritual, penuh dengan ajaran luhur, tapi mematikan uang kita loh. Itu ya. Harta tidak menjadikan mulia karena yang mulia itu adalah hati. Kayak apa seperti orang yang sudah menjadi uswatun hasanah. Tapi iya betul. Manusia itu mulia karena hatinya. Tapi ya kita juga nggak bisa munafik kok. Coba, kalau kita hadir di pengajian misalkan, yang disuruh duduk di depan itu orang yang punya harta apa orang miskin? Yang punya harta. Iya kan? Iya, benar. Yang punya harta itu loh. Belum lagi ya, kalau kemudian kita itu masuk stadion, yang duduk di VVIP orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Ketika kemudian apa? Ada hajatan yang datang berbondong-bondong, tamunya banyak, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Jadi kadang-kadang kita itu ya kurang sehat juga cara berpikirnya. Kita menentang keadilan. Kita itu mengharapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya gitu loh. Seolah bahwa yang namanya kasta itu jelek. Tapi ya faktanya kita mengakui adanya kasta kok. Loh, kenyataan coba. Ada tahlilan di rumah, ada kumpulan di rumah. Yang di depan siapa? Orang yang punya kasta tinggi kan? Iya. Oh dia pejabat, oh dia orang kaya. Duduknya di sana, tempat yang VVIP. Iya kan? Iya. Itu yang namanya sudah mengenali yang namanya kasta. Kayak gitu loh. Jadi ya kasta itu ya halumrah saja sebetulnya. Ini. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita punya mindset melihat bahayanya harta. Bahwa harta itu tidak menjadikan kita mulia. Kok itu menjadi keyakinan? Itu kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran. Tapi kalau kita fokus ke sana, kita meyakini hanya itu bahwa harta tidak menjadikan mulia, kita nggak akan pernah kaya. Karena apa? Dikarenakan ya faktanya tetap yang namanya harta ya ada kemuliaannya. Kayak gitu loh. Harta tetap ada kemuliaannya. Nyatanya ya kemudian yang dimuliakan ya orang kaya kok. Mau nggak mau bukan orang miskin, bukan orang kaya. Nggak usah munafik lah. Kayak gitu loh. Itu diantaranya. Kemudian ada juga mindset-mindset yang kemudian menjadikan kita itu resisten dengan uang. Di antaranya apa? Uang tidak menjamin bahagia. Bahagia itu tak butuh uang. Kayak gitu. Ya kadang-kadang kan ada nyanyian kan itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Nah itu lah. Ini. Katanya nggak punya uang itu hatinya senang. Kemudian uang tak menjamin bahagia. Tapi itu sudah sering dibantah sama orang kok. Sama netizen sering dibantah. Iya, uang itu nggak bawa hati senang. Uang itu nggak jamin bahagia kalau sedikit. Kalau banyak ya bawa bahagialah kayak gitu loh. Nah ini kita meyakini bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan, bahwa tak ada uang hati tetap senang. Ini adalah cara berpikir yang menarik resistensi kepada uang. Kita punya keyakinan seperti itu, uang nggak bakalan deket sama kita. Itu loh. Karena apa? Menilai uang itu buruk. Kayak gitu. Apapun yang kemudian kita nilai buruk, pasti kita akan menolak. Kayak gitu. Lah iya, kita itu kemudian lagi motoran, kemudian ada lubang jalan. Ini pasti keburukan kan? Iya. Pasti kita ngindar. Iya. Lah iya, kalau kita sudah melihat bahwa uang itu buruk, pasti kita ngindari. Energinya, akhirnya walaupun kita kerja keras untuk nyari uang, uang nggak kita dapatkan. Karena apa? Dikarenakan mindset kita itu masih memasuki area-area resistensi. Itu. Belum lagi mindset akhirat. Uang menjadikan hisabnya lama. Harta menjadikan susah masuk surga. Kayak gitu. Kemudian yang namanya harta, penduduk neraka kebanyakan dihuni oleh orang kaya. Belum lagi itu mindset akhirat. Itu kalau kita meyakini semuanya, hal-hal yang kayak itu fokus kepada bahayanya harta, maka apa? Itu yang namanya resistensi. Uang akan menolak datang kepada kita. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau, kalau kita itu ingin punya uang,
Kita itu harus nyaman senyaman-nyamannya dengan uang. Baik dari mindset agama, dari mindset spiritual, dari mental, dari tindakan. Kita harus selaras dengan getaran-getaran uang. Kayak gitu. Loh bagaimana kita selaras? Ya belajarlah. Minimal ngikutin konten saya lah. Subscribe. Ya, minimal subscribe dan langganan dengan konten-konten saya. Itu. Minimal harus belajar supaya apa? Kemudian kita energinya itu selaras dengan uang, tidak mengalami resistensi.